di mana bocah ini sudah menyembelih orang dan menjadi pembunuh bayaran pada saat dia berusia 11 tahun, gengs. Yo, what's up simple people? Kalau kata orang-orang banyak, kalau kita mau menjadi seseorang yang terkenal, yang dikenal orang, kita harus mempunyai suatu rekor, suatu pencapaian yang terbaik, yang luar biasa, dan itu harus menjadi yang nomor satu. Tidak boleh menjadi orang terbaik nomor dua ya guys. Karena dengan kita menjadi yang terbaik, menjadi orang yang nomor satu, maka kita akan dikenal oleh banyak orang. Tapi tidak seperti orang-orang yang akan kita ceritakan di video kali ini ya guys. Karena mereka adalah orang-orang dengan rekor yang terbaik. Tidak ada duanya. Tapi rekor mereka adalah di bidang kejahatan. Nah, penasaran seperti apa ceritanya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir. Check this out. Alkisah di negeri Ginseng Sono tuh di Korea Selatan ada seorang pria parubaya yang bernama Kim Dae-han. Jadi Kim Dae-han ini adalah seorang supir taksi yang pada akhirnya dia harus berhenti karena dia terserang penyakit stroke, guys. Keadaannya Kim Dae-han ini akhirnya diperparah dengan dia ini ternyata mengalami gangguan mental. Mungkin juga karena stres, karena kehilangan pekerjaan, karena dia juga sakit stroke. Sampai pada akhirnya dia memutuskan pada tahun 2003, Kim Dae-han ini akhirnya ingin membunuh diri. Tapi dia tidak puas kalau dia cuma mati, bunuh diri, tapi sendirian. Mungkin kesepian, guys. Pada akhirnya dia memutuskan untuk membunuh diri dengan membawa banyak orang lain sebagai korban juga, guys. Dia akhirnya mengambil sebuah kotak susu, diisinya sama minyak gitu, guys. Bukan minyak goreng ya, guys. Dimana dia pergi ke kereta bawah tanah di Korsel Sono tuh, yang pada akhirnya saat dia udah di sono, dia membakar si kotak susu itu sehingga yang terjadi kemudian adalah kereta yang ditumpanginya itu akhirnya terbakar hebat dan menewaskan sekitar 190 orang. Kejadian ini terjadi di tahun 2003 ya guys. Kim Dae-han didaulat menjadi pembunuh dengan korban terbanyak. Nah, kita beralih ke kota Dartmouth di Amerika Serikat Sono tuh, di negeri Paman Sam. Cerita ini dimulai di sebuah panti jompo di tahun 2009, di mana seorang penghuninya yang berusia 98 tahun yang bernama Laura Lundquist membunuh teman sekamarnya yang bernama Elizabeth Barrow. Si nenek-nenek tua Laura Lundquist ini berusia 98 tahun, guys. Dia ini mengalami dementia atau orang yang kehilangan ingatan, orang yang kehilangan kesadarannya, guys. Sehingga dia ini katanya tuh berhalusinasi bahwa si Elizabeth Barrow ini atau teman sekamarnya ini yang saat itu berusia 100 tahun, dia berhalusinasi bahwa Elizabeth Barrow ini mau mengambil kamar itu untuk dirinya sendiri, mau menyabotase kamar itu, guys. Sehingga si Laura Lundquist ini pada akhirnya mengambil sebuah kantong plastik atau kresek gitu, guys, dan dibekep ke kepalanya si Elizabeth Barrow sehingga Elizabeth Barrow ini pada akhirnya meninggal dunia, guys. Nah, si Laura Lundquist ini dinobatkan sebagai pembunuh paling tua sepanjang sejarah, guys. Nah, yang kali ini terjadi di Louisiana, Amerika Serikat. Suatu hari ada seorang aktivis kulit hitam di anggota Black Panther yang bernama Herman Wallace. Jadi dia ini suatu saat karena seorang aktivis, ya dia ini suka melakukan kerusuhan yang membuat dia pada akhirnya merampok. Setelah dia ini akhirnya melalui proses pengadilan yang panjang, dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Namun guys, tidak cukup sampai di sana karena di dalam penjara ada sebuah hukuman yang lebih mengerikan dari cuman di penjara, guys. Di mana tahanan ini diisolasi di ruang sendiri, tidak ada cahaya, tidak ada teman, tidak ada apa-apa, guys. Cuman hampa begitu saja, guys. Dan ini merupakan suatu hukuman yang lebih parah daripada cuman hukuman penjara. Dan ternyata Herman Wallace ini dipenjara dari tahun 1972 dan baru saja dibebaskan di tahun 2013. Dan Herman Wallace dinobatkan sebagai orang yang dipenjara di sel isolasi terlama sepanjang sejarah, yaitu selama 41 tahun, guys. Hola amigo! Kali ini kita beralih ke Meksiko, di mana kita semua sering melihat film, TV, di mana Meksiko ini adalah negara dengan berbagai kejahatan, terutama kartel-kartel narkoba yang sangat-sangat menyeramkan, guys. Tapi, percaya nggak percaya nih, ada seorang bocah berusia 11 tahun yang bernama Edgar Jimenez Lugo, di mana bocah ini sudah menyembelih orang dan menjadi pembunuh bayaran pada saat dia berusia 11 tahun, gengs. Apa tidak seram tuh? Karenanya, si Edgar Jimenez Lugo ini dinobatkan sebagai pembunuh termuda sepanjang sejarah.
Gimana? Rekor-rekor dunia ini tentunya sangat menyeramkan, bukan? Dan kita tidak menyarankan kalau kalian memecahkan rekor-rekor ini ya, gengs. Oke, segitu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan see you guys.